Di momen bulan Oktober yang merupakan bulan santri yang bertepatan pada tanggal 22 Oktober, yang itu merupakan hari yang dulu kita tunggu-tunggu, yaitu hari santri. Waktu saya mondok sebenarnya masih belum ada hari santri. Ada 3 sampai 5 tahun terakhir ini sudah ditetapkan oleh berita merupakan hari santri. Pesan saya kepada adik-adik yang baru lulus, yang sedang menjalankan pendidikan di pondok pesantren, tetap semangat, tetap jaga nama baik pondok pesantren, karena itu yang akan membawa kesuksesan bagi adik-adik, bagi teman-teman yang sedang menjalankan pendidikan di pondok pesantren. Karena bagi santri kesuksesan itu tidak sulit. Kesuksesan itu sangat mudah untuk kita tempuh, asalkan satu tadi, moral kita tetap dijaga. Jangan sampai moral kita itu tereliminasi oleh hal-hal yang negatif yang hadir kepada kita. Halo Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar. Sekarang bulan Oktober, bulannya Hari Santri. Makanya kali ini kita bahasnya soal santri yang akhir-akhir ini tuh orang sering lupa. Perannya tuh vital banget loh santri itu. Nggak kelihatan tapi ada di mana-mana. Nah, sama Fanhar sudah ada Mas Nurul Huda Ya. dari DPRD Jawa Timur, Mas ya. Betul, Mas. Kebetulan santri juga nih ya kan. Alhamdulillah. Orang sering lupa loh Mas kalau kita ngomongin santri itu kan. Ya. Jadi ini biar clear, biar Empower nggak salah paham lagi Mas. Ya. Peran santri sendiri ketika kita tarik mundur ke sejarah Indonesia apa memangnya Mas? Sebelum saya tarik ke sana, dengan Mas siapa dulu? Fanhar Mas. Oh, dengan Mas Fanhar. Lupa ya, Fanhar karena itu tingkatannya, dia. ya. Saya Fanhar Mas. Ya. Bukan Farhan Mas ya. Ya, Fanhar ya, Mas. Fanhar, betul. Nah, jadi seperti ini Mas, saya juga adalah santri, tidak ada istilah bekas santri, Nggak ada Mas tidak ya. ada istilah mantan santri, sampai kapanpun tetap santri begitu. Karena memang ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita tetap tetap mengalir kepada kita. Setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita itu berkat ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita waktu kita mondok. Alhamdulillah, saya mengenyam pendidikan di pondok pesantren itu selama 6 tahun, Wih, mulai dari SD sampai aliyah begitu. Dan alhamdulillah berkat ilmu yang diberikan dari pondok pesantren, saya bisa menjadi seperti ini, mulai dari dari karir politik, karir usaha. Itu tidak lain dari peran kita sebagai santri, ilmu-ilmu yang kita dapat dari pondok pesantren yang selalu kita amalkan, yang selalu kita aplikasikan di setiap kegiatan kita. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Mas tadi, Iya. Kita melihat ke belakang bagaimana sejarah dari santri itu. Kita lihat bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia. Di situ peran santri sangat vital. Waktu resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 itu salah satu perjuangan santri untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Makanya kita tahu hari ini Hari Santri itu diperingati pada setiap tanggal 22 Oktober seperti itu. Oke, jadi Ya. memang penetapan Hari Santri itu nggak asal ternyata. Ya. Ada sejarahnya Ada ya. sejarahnya. Waktu itu resolusi jihad Resolusi ya. jihad. Pertama kali waktu itu. ya. Kan ada banyak kelompok kalau waktu itu Ya. Mas kita bicara soal kemerdekaan itu kan ada banyak Ya. kelompok yang membedakan teman-teman santri waktu itu Ya. apa sebenarnya Mas? Karena seperti ini Mas, kita lihat walaupun santri itu waktu masa penjajahan tidak memiliki senjata yang canggih, tidak memiliki alat tempur yang canggih, tapi semangat resolusi jihad yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para santri sehingga bisa mengusir penjajah di bumi pertiwi ini. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan sampai hari ini semangat juang santri itu tetap dikemandangkan sampai hari ini seperti itu. Value-nya tidak berubah Ya, Mas. Ya? tidak berubah. Itu loh yang susah, konsisten Mas. Konsisten. Itu yang susah kan kalau kita tarik mundur sampai 2025 yang paling angel itu kan konsistensi loh Mas. Dan ini Konsistensinya. teman-teman santri masih bisa. Masih bisa. Oke, dan apa karena itu Mas ya value-nya tetap sama. Sampai sekarang itu banyak tokoh nasional yang basis awalnya itu dari pesantren. Karena seperti ini ya,
di pesantren itu, karena saya sudah mengenyam pendidikan di pondok pesantren selama 6 tahun, kita tidak hanya diajarkan berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kita tidak hanya diajarkan berkaitan dengan bagaimana kita bisa membaca kitab kuning, tidak hanya diajarkan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang hari ini kita tahu, ilmu modern seperti, tapi di pondok pesantren itu kita diajarkan bagaimana pendidikan karakter, bagaimana kita bisa menghormati yang lebih tua, kita diajari bagaimana menjaga akhlakul karimah yang baik seperti itu. Karena itu adalah kunci untuk bagaimana ke depan itu seorang santri memiliki karakter khas yang dimiliki oleh santri. Pembedanya di situ Pembedanya ya. di situ. Oke, iya sih, karena kalau kita bicara kayak moral, terus begitu keteladanan, ini nggak ada di pendidikan Tidak formal. ada, Jadi tidak ada. keunggulannya ada di situ. Keunggulannya ada di situ. Dan itu sampai sekarang masih jadi warisan terbesar santri dan pesantren buat Betul. Indonesia, Mas. Iya, Ya? itu ciri khasnya Indonesia sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya apa yang diajarkan di pesantren itu adalah ciri khas Indonesia itu sendiri. Betul, walaupun mungkin kita lihat di negara-negara yang lain mana, walaupun ada di Arab Saudi yang mayoritas di sana Islamnya juga sangat kuat, di Betul. daerah Timur Tengah tidak ada ciri khas yang seperti Indonesia ini. Nggak keluar, Mas. Tidak keluar. Iya juga Kita sih. diajarkan di pondok pesantren itu sopan santun terhadap guru, sam'an wa ta'atan terhadap kiai, bukan bentuk feodalisme itu, akan tapi itu bentuk rasa penghormatan kita terhadap kiai, bentuk penghormatan kita terhadap guru. Ada istilah seperti ini, Mas. Ini sebuah istilah dari pondok pesantren. Jangankan kepada anaknya kiai, jangankan kepada saudaranya kiai, jangankan kepada keluarga-keluarga kiai yang harus kita sopan, ayamnya kiai saja kita harus sopan begitu. Dan itu bukan bentuk feodalisme, Mas, ya? Bukan, itu adalah bentuk penghormatan kita, karena kiai itu sudah mengajarkan kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu karakter yang diajarkan oleh kiai. Itu dan tidak bisa dilakukan di rumah. Iya juga. Tidak bisa sih. dilakukan di pendidikan Formal ya? formal begitu. Benar. Karena di pondok pesantren itu, karena sekali lagi saya sampaikan, saya 6 tahun di pondok pesantren, itu sudah ditentukan setelah bangun tidur kita mau ngapain, jam sekian kita mau ngapain. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang manfaatnya kita rasakan setelah kita keluar dari pondok pesantren. Oke, nah ini kan yang kemarin sempat rame kan yang Iya. Mawar. Tudingannya feodalisme, bukan, beda. Beda. Ini adalah bentuk penghormatan ya. Mereka yang mengatakan seperti itu, mohon maaf ya, mereka belum pernah merasakan di pondok pesantren begitu. Oh, iya. Karena belum pernah dan cuma lihat sepintas, Iya, betul. akhirnya langsung judge gitu ya. Makanya saya sampaikan kepada yang membuat narasi seperti itu, monggo lah, minimal 1 minggu lah dia di pondok pesantren seperti itu, biar tahu. Iya, biar filosofinya kerasa, Mas ya. Iya. Biar tahu seperti apa suasana di pondok pesantren, sejuknya seperti apa berada di pondok pesantren kayak gitu. Iya sih, karena kan kadang kalau kita nggak tahu dan sudut pandang kita terbatas, Ya. jadinya ya itu tadi Ya. muncul persepsi-persepsi yang Karena kan yang hanya ditayangkan sebatas gambarnya saja, sebatas video saja, dan ditambah oleh narasi-narasi yang menurut saya itu sangat menghina kan gitu. latar belakang ceritanya nggak tahu gitu kan. Latar belakangnya nggak tahu. Sebenarnya Kiai tidak mau santrinya itu dihormati seperti itu, karena ini adalah bentuk penghormatan kita. Tidak ada paksaan. Tidak ada di situ. paksaan. Lah, beda kalau ada paksaan. Iya, Nah, beda. itu Wajib beda. seperti ini kepada kiainya, wajib seperti ini kepada ustadznya begitu. Tidak ada paksaan seperti itu, karena memang ini adalah bentuk terima kasih kami. Lah, Bentuk ya kan? bentuk penghormatan kami. Karena apa? Karena saya sampaikan tadi, kiai itu tidak dibayar loh Mas sama santrinya. Oh iya, Mas. Iya, Wow, tidak dibayar loh. luar biasa sih ini berarti bener-bener Bentuk keikhlasan mereka. Kiai itu mengajarkan ilmu kepada santrinya dengan rasa ikhlas, dengan rasa dari hati ke hati, sehingga ilmu yang ditransfer dari kiai ke santri itu mudah dicerna. Karena apa? Karena ya tidak ada istilah saya kalau mengajar nanti 2 jam mendapatkan honor sekian. Tidak ada istilah seperti itu kalau di pondok murni pesantren. keikhlasan berarti Murni Mas, ya? keikhlasan, murni ingin memberikan ilmu yang bermanfaat, murni ingin mentransfer ilmunya sesuai dengan
apa yang sudah diajarkan oleh agama Islam begitu. Jadi bukti bahwa ini bukan perkara materi gitu Bukan kan. perkara materi, ya itu banyak ya ada ya yang apa namanya yang sudah kayaknya bukan dari santri, kayaknya banyak usaha. Nah, Nanti adalah nanti yang saya sampaikan. Sebelum Betul. sebelum apa namanya nanti setelah kita bahas ini bagaimana perekonomian di pondok pesantren seperti apa itu kita bahas. menarik sih, Mas. Iya, Itu menarik. Tapi kalau kita bicara semangat santrinya dulu, Mas. iya. Ini kan tadi Mas sudah bilang masih eksis sampai sekarang. Hmm. Kok bisa, Mas? Konsistensinya terjaga itu kok bisa, Mas? Yang terpenting itu adalah karakter yang dimiliki oleh santri itu kan adalah kesederhanaan santri kan begitu. Hmm. Di pondok pesantren mau kaya anaknya menteri, mau anaknya pejabat sama semuanya di situ. Tidak ada Tidak perbedaan. ada ya? perbedaan. Itu sing angel, Iya. Mas. Itu loh yang susah. Apa namanya kalau makan satu piring ya sama semuanya makan satu piring begitu. Ini adalah bentuk apa ya? Bentuk apa kesederhanaannya yang ada di pondok pesantren, tidak membeda-bedakan kalau ini anaknya siapa, bahkan ya anaknya kiai juga dipondokkan begitu ya sama lah kita ketika ada di pondok pesantren itu. Nah, itu santrinya dari yang misalkan anak pejabat nih, Ya. nyantri nih, Mas. Heeh. Dia nggak berontak gitu kayak, ya aku bapak, aku pejabat loh. Tidak Gitu. ada istilah seperti itu karena Nggak di bisa, awal Mas. ya itulah ciri khas yang mungkin kita tidak bisa menjelaskan apa sih apa namanya ada sesuatu apa di pondok pesantren itu sehingga ada sebagian juga yang mungkin tidak kerasan seperti itu. Itu kan butuh waktu kan. Tapi ketika sudah masuk pondok pesantren, sudah pernah minum air sungai, sudah pernah apa namanya makan masakannya di pondok pesantren, itu 99% santri yang mondok itu dari itu akan betah di situ. Mau di awalnya itu anaknya pejabat makan makanan enak apa ketika sudah di pondok pesantren ya enak semuanya apa Oke, itu menarik sih karena Iya. biasanya kan gerus ego itu kan susah loh, Mas. susah ya. Dan itu pesantren lah yang berhasil melakukan itu. Ya, Bahkan kalau founder kira sekolah-sekolah formal lainnya nggak bisa, Mas. saya kira kalau hari ini melihat perkembangan teknologi atau apa sih tidak bisa. Iya, susah loh, Mas. Susah memang. Dan- Karena seperti ini Mas, ketika di sekolah formal ya, gurunya jangankan sampai ada sentuhan fisik lah Mhm. dalam tanda kutip kekerasan atau apa. Menegur saja kan orang tuanya nggak terima. Nggak terima, Mas. Nggak Bener. terima, bener. Protes kemana-mana Protes ya kan, kemana-mana. viralin di sosmed. Tapi kalau gitu. saya dulu Mas, ketika saya mondok, saya cerita ke orang tua, saya seperti ini bukan ustadznya yang ditegur, bukan kiainya yang, tapi saya yang tambahi lah, tambah balik ditambahi. sama orang tua gitu. Iya, iya. Karena itu salah satu cara untuk membentuk moral kan, Mas. Betul, iya. Menguatkan moralnya, mentalnya kan kayak gitu ya. Moralnya itu Mm-mm. terbentuk ketika sudah di pondok pesantren. Ketika sudah keluar banyak yang jadi pejabat, Ya. banyak yang jadi politisi, banyak yang di bisnis seperti itu. Itu adalah hasil dari apa namanya didikan yang berada di pondok pesantren. Wah, ini jadi menarik sih, Mas. Tadi Mas Iya. Yuda juga sempat singgung soal ekonomi. Hmm. Fanar pengen bahas itu, tapi Iya. nanti dulu ya, Mawar. Tetap di podcast Suara Rakyat. Ya. Kita lanjut lagi ya, Mawar. Masih di podcast Suara Rakyat. Ada Fanar dan Mas Yuda di sini. Ya. Tadi Mas Yuda sempat singgung tuh. Di ekonomi juga ada. Ya. Ada peran yang besar. Memangnya peran yang besar seperti apa, Mas? Seperti ini Mas Fanhar ya. Ya. Hari ini pemerintah lagi menggerakkan sebuah program yang namanya program operasi belah putih. Seperti itu. Betul. Jauh sebelum itu pesantren sudah membentuk operasi seperti itu. Jauh sebelum Jauh itu, Mas. sebelum itu kan Oke. operasi belah putih kan baru-baru aja Ya. yang diprogramkan oleh pemerintah hari ini. Tapi jauh sebelum itu kita lihat pondok pesantren seluruh kiri yang hari ini cabangnya sangat luar biasa di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri begitu. Itu bentuk nyata dari apa namanya pergerakan ekonomi yang ada di pondok pesantren. Di pondok-pondok pesantren yang kecil misalnya juga ada koperasi-koperasi kecil untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran kepada santrinya. Untuk menjadi kaya itu tidak harus ini, tapi ada usaha begitu. Nggak bisa ujuk-ujuk, Mas. Ya. Iya, Harus semuanya butuh proses gitu kan. butuh proses. Jadi pola seperti itu adalah pondasi konsep santripreneur dong, Mas. Betul, ya. Karena santripreneur ini kan sebuah istilah sebenarnya ya. Mhm. Lagi-lagi saya mengatakan jauh sebelum ada istilah itu santri sudah ada apa namanya santri di bidang usaha begitu Mas. Iya juga Iya. sih. Jauh sebelum Koperasi Merah Putih muncul,
Yang saya tahu sih Sidogiri ya. Sidogiri. Ada di mana-mana. Ada di pondok pesantren mana di Madura itu ada istilah koperasi apa namanya Basmalah itu kan Sidogiri. Dan banyak lagi koperasi-koperasi lain yang memang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu kan. Jauh-jauh. Iya. Jadi pemikiran bisnis walaupun tidak sekolah di jurusan bisnis, ustadz ya sudah ke sana, Mas. Sudah melakukan itu. Jauh sebelum itu eksis, luar biasa sih. Karena kita lihat hari ini ketika kita tahu lah ada sebuah koperasi di Madura itu sudah menyediakan semua kebutuhan masyarakat di situ. Wow. Jangankan kebutuhan sehari-hari ya seperti pupuk, terus kebutuhan alat-alat pertanian itu sudah disediakan oleh koperasi yang memang notabene itu di bawah naungan pondok pesantren. Berarti kalau kita bicara begitu sebenarnya pesantren pun mempersiapkan santrinya di dunia modern. Iya, betul. Oke. Karena pesantren hari ini kan mindset seseorang ketika bicara santri ya. Santri itu hanya bisa membaca kitab kuning, masnya tahu kitab kuning itu apa? Kitab yang gundul yang nggak ada itunya kan. Hanya diajarkan pendidikan agama Islam, hanya diajarkan berkaitan dengan tauhid dan lain sebagainya. Tapi kita lihat hari ini pondok-pondok yang sudah berkembang, pondok-pondok modern itu sudah jauh bagaimana memikirkan santrinya ketika sudah keluar dari pondok pesantren begitu. Nah, berarti anggapan yang selama ini orang bilang, wah di sana nggak diajarin yang mempersiapkan ke dunia modern. Enggak dong. Makanya orang yang ngomong seperti itu, silahkan setelah dibandingnya lama-lama lah. 3 hari sampai 1 minggu bisa tahu seperti apa pendidikan di pondok pesantren. Biar hasanah ilmunya lebih luas. Betul, gitu kan. Tuduhan-tuduhan ngaconya biar bisa disimpan sendiri gitu kan. Karena saya miris sekali ketika ada diskriminasi terhadap pondok pesantren, ada penghinaan terhadap pondok pesantren seperti itu. Mereka sudah melakukan apa sih untuk negara ini? Lah, itu dia. Mereka sudah melakukan apa sih untuk bangsa ini kan begitu. Lah. Sedangkan pondok pesantren kita tahu mereka tanpa diperintah oleh negara, tanpa di undang-undang pondok pesantren ini kan baru disahkan sebenarnya. Betul. Sebelum undang-undang pondok pesantren ini disahkan, mereka sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk negara kita. Nah, itu peningkatan dia. SDM, peningkatan itu sebenarnya kan tugas negara. Itu sudah amanah Undang-Undang 45 begitu. Betul. Tapi itu dilakukan oleh para kiai, dilakukan oleh pondok pesantren seperti itu. Jadi mereka-mereka yang menyudutkan pondok pesantren, ada istilah feodalisme, ada istilah yang menghina pondok pesantren. Pertanyaan saya, apa yang mereka lakukan untuk negara ini? Sebelum menuding yang enggak ya, gitu kan. Apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa kita? Sementara yang pondok pesantren sudah punya sejarah panjang. Iya, sejarah panjang. Yang cuman kadang orang lupa itu loh sayangnya. Mereka hanya menganggap yang berjuang itu hanya segelintir orang saja, yang hanya dipasang di foto-fotonya di sekolah saja gitu. Padahal tidak seperti Tidak itu. seperti itu. Banyak pahlawan-pahlawan sebenarnya yang memang notabene itu berada di pondok pesantren. Saya tarik ke dunia sekarang nih Mas. Iya. Pendidikan formal aja sering gagal untuk mempersiapkan siswanya di masalah digital. Iya. Pondok pesantren gimana Mas? Tantangan soalnya ini. Berkaitan dengan digital ya. Karena saya kan selalu mengikuti perkembangan di pondok pesantren. Karena di ruang lingkup saya ini memang di ruang lingkup pondok pesantren. Ya. Mulai dari kanan, kiri, selatan, utara, barat, timur, di ruang lingkup pondok pesantren. Mereka tidak tertinggal kok Mas berkaitan dengan digitalisasi. Coba dicek sekarang di YouTube. Sudah ikuti perkembangan zaman. Sudah lengkap, bahkan bisa lebih bagus dari podcast ini kan begitu. Iya sih. Iya. Memang kita nggak bisa lihat sebelah mata ya. Benar. Sekarang kita lihat karena kan ada di pondok pesantren kebetulan ya pondok pesantren media sosialnya juga bagus, dari kegiatan pondok pesantren itu di upload begitu. Itu kan artinya sudah mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tidak tidak menutup mata, tidak menganggap teknologi ini merupakan sesuatu yang tidak berada di zamannya Nabi Muhammad. Kan begitu, tidak ada. Nggak ada anggapan kayak gitu. Semuanya ikut berkembang gitu kan. Mereka mengikuti perkembangan zaman. Mereka mengikuti apa yang sudah sudah dijalankan oleh
anak-anak muda hari ini begitu. Berarti pesantren pun siap kalau kita bicara revolusi industri 4.0 itu, Mas. Sudah siap semuanya, Mas. Sudah aman Sudah ya. aman ya. Karena sudah melakukan itu sebenarnya, cuma nggak kelihatan Nggak gitu aja. kelihatan. Kelebihan di pondok pesantren ini kan pondasinya kan moral sebenarnya. Oh, pondasinya moral, tapi Iya. tidak menutup diri dengan perkembangan. Tidak menutup diri dengan perkembangan. Oke. Ketika kita sudah keluar dari pondok pesantren, kita sudah punya pondasi sebenarnya. Oke. Yang artinya ketika sudah kita keluar kan sudah bebas nih, sudah apa namanya mengikuti apa namanya pergaulan atau seperti apa. Karena ya di pondok pesantren kita dibekali pondasi yang kuat untuk ketika sudah keluar sudah siap seperti itu. Mau ditaruh di mana, mau dijadikan apa sudah siap, karena di pondok pesantren pendidikannya ya seperti itu. Sebenarnya nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Malah ada tambahannya yang moral tadi itu, Iya, Mas ya. moral. Kalau demikian kan sudah kuat nih sebenarnya berhadapan sama revolusi industri juga sudah Iya, siap banget. Dukungan pemerintah, Mas, Iya. sevital apa untuk teman-teman Iya. pesantren? Karena di dalam pemerintahan juga sebenarnya kita kan juga bersyukurlah banyak sekali pejabat-pejabat kita itu berasal dari pesantren. Banyak sekali anggota-anggota dewan yang baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat itu lulusan pondok pesantren, sehingga apa namanya mulai ada apa program-program yang memang ditujukan untuk pondok pesantren berkaitan dengan fasilitas, berkaitan dengan infrastruktur pondok pesantren. Dan mulai saya dilantik, Mas, tanggal 31 Agustus 2024, saya selalu menyuarakan pemerintah itu tidak tutup mata terhadap pesantren. Karena apa? Karena saya mengatakan demikian, peran pesantren terhadap kemajuan daerah itu sangat kuat sekali. Bayangkan, Mas, tidak ada santri aja satu hari seperti apa kacaunya negara daerah itu. Kayaknya perlu dicoba biar kerasa peran vitalnya, Mas. Nah, iya. Karena apa? Peran santri, peran pesantren dan peran kiai dan di dalamnya itu menjaga keutuhan negara kita, menjaga kondusivitas negara kita, ini sangat luar biasa sekali. Sebenarnya seperti itu, Mas ya. Kalau kita seperti ini, Mas, kalau semisal santri itu tidak melihat kondusivitas itu apa, kasus yang kemarin saja yang menghina santrinya, santri Jawa Timur, santri Indonesia saja berkumpul. Langsung kumpul, Pak. Bagaimana kondisi negara kita? Kalau dengan pemerintah berarti pemerintah juga harus ambil peran besar. Betul, ya. Iya sih. Dengan apa? Ya dengan apa yang sudah diamanahkan oleh undang-undang kan begitu. Undang-undang pesantren itu sudah mengamanahkan bagaimana pemerintah itu bisa memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren. Artinya ya infrastruktur, ketika sudah ada undang-undang maka juga harus disiapkan infrastruktur, harus disiapkan apa yang menjadi kebutuhan pesantren begitu. Tidak hanya ketika ada masalah saja seperti itu kan, ketika ada masalah baru ada intrusi dan lain sebagainya kan, tapi ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, bagi saya sebagai anggota DPR dan bagi pemerintah, ketika sudah mengingatkan kita bagaimana peran pesantren yang sangat vital terhadap keutuhan bangsa negara Republik Indonesia. Jangan hanya ketika ada sebuah peristiwa maka ada intrusi dan lain sebagainya. Jangan sampai ada seperti itu. Jangan nunggu telat. Jangan gitu. menunggu. Iya. Jadi mumpung tidak terjadi hal-hal yang lain, artinya monggo lah berkaitan dengan infrastruktur, semisal banyak sekali pondok pesantren terutama di Jawa Timur, pondok pesantren tua yang umurnya di atas 100 tahun. Banyak, Mas. Banyak sekali. Dan Betul, itu betul. kita harus hadir di situ, dicek dulu bangunannya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa. Nah, itu loh, peran pemerintah vital. Nah, Iya. ini kayak semacam wake up call ya, alarm buat semuanya bahwa jangan ditinggal. Jangan. Karena pondok pesantren itu adalah pondasi bangsa juga di sisi Ya, lain. Jadi semakin menarik ya, Pak War. Jangan Ya. kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut ya, Pak War. Masih di podcast Suara Rakyat, Mas. Kita tadi bicara bahwa di pondok pesantren itu ada pondasi yang cukup kuat gitu Iya. kan. Berarti secara tidak langsung, ya memang kalau ngelihat sejarah banyak sih. Santri-santri muda sekarang ini bisa berkontribusi di kepemimpinan publik, Mas ya berarti. Ya, karena seperti ini Mas, modal dari santri itu kan moral sebenarnya. Itu modal yang paling kuat tuh. Iya. Modal utama itu kan moral. Betul. Tanggung jawab moral. Artinya ketika sudah diberi tanggung jawab, maka
sebuah kewajiban bagi seorang santri itu untuk melaksanakan itu, terlepas dari apapun tugasnya. Ya sama, karena di pondok pesantren juga diajarkan seperti itu. Ketika sudah kita diajarkan jam 2 malam harus bangun, jam 3 malam harus bangun sholat tahajud, ya bangun. Mau dia tidurnya jam 12 atau apa, itu Harus bangun ya, harus bangun gitu ya. jawab begitu. Oke. Itu yang menjadi modal utama bagi para santri ketika sudah masuk ke dunia nyata kan begitu. Dunia nyata ya. Artinya seperti saya seorang santri, alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi anggota DPR begitu. Walaupun mungkin tidak ada niat, tidak ada di pikiran waktu saya mondok kan begitu. Tapi ya alhamdulillah hari ini bisa saya jalankan, sudah bisa beradaptasi, sudah bisa mewarnai di dunia perpolitikan di Jawa Timur. Walaupun mungkin saya masih kelas 1 kan begitu. Masih awal ya. Periode pertama. Oke. Tapi sudah bisa beradaptasi. Sudah bisa beradaptasi dan juga bisa apa? Tantangannya kan sebenarnya kan seperti ini. Berkaitan dengan tantangan yang harus dihadapi oleh santri yang akan menduduki posisi-posisi strategis. Tantangan yang terbesar itu bagaimana kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh aturan kan begitu. Itu menjadi tantangan besar bagi kita, karena kita sudah membawa pundak kita ini kan santri, ya kan. Ketika sudah santri melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh aturan, dilarang oleh hukum, maka secara tidak langsung kita sudah mencoreng nama baik santri kan. Itu tantangan berat loh itu, Mas. Berat sebenarnya. Tantangan yang luar biasa berat itu. Tantangan yang sangat luar biasa. Iya. Karena saya sampaikan tadi, nama santri, nama pondok pesantren ini kan sudah memiliki peran vital terhadap bangsa dan negara ini. Karena ketika sudah bicara santri, saya juga bagian di dalamnya. Ya. Sejarahnya juga kita, walaupun mungkin kita tidak tahu bagaimana perjuangannya santri-santri dahulu berkaitan dengan merebut kemerdekaan negara Indonesia, maka ya tanggung jawab itu yang kita pegang. Tanggung jawab orang itu tantangan yang kalau buat founder wabot, Mas. Iya, betul. Karena kan gimana kayak ya jangan sampai bikin malu pesantren dong kalau kayak gitu. Karena mau seperti apapun ya, mereka sudah lulus sampai puluhan tahun, ya tetap melekat di diri kita. Gak ada mantan Tidak santri. ada mantan santri, tidak ada bekas santri. Dan ada tanggung jawab santri yang harus ikut menjaga persatuan bangsa, Betul, Mas. iya. Itu wangil loh, Mas. Dan Fanda rasa kontribusinya selama ini sudah ada. Salah satunya yang gimana, Mas? Seperti ini, Mas. Santri itu kan selalu didoktrin, ada kalimat seperti ini, hubbul waton minal iman. Oke. Sebagai negara itu kan bagian dari iman. Artinya setiap hari, setiap waktu doktrin dari ustadz, doktrin dari kiai, bagaimana kita cinta terhadap negeri, cinta terhadap tanah air seperti itu, sehingga tidak ada istilahnya, kita lihat mana kasus-kasus yang ada santri yang mungkin memberontak terhadap negara kita, makar terhadap negara kita, nggak ada. Karena itu menjadi sesuatu ideologi yang memang harus dilaksanakan. Mau tidak mau. Sudah, kamu tidak usah tahu berkaitan dengan kitab kuning, kamu tidak terlalu penting ilmu pengetahuan, tapi yang terpenting kamu cinta terhadap tanah air. Karena itu sebagian dari iman. Itu sebagian dari iman. Wow, dan itu masih dijalankan sampai hari ini. Luyo kan. Berarti benar-benar perannya vital ya, kontribusinya vital. Banyak loh kalau kayak gini. Ketika sudah ada doktrin seperti itu, jadi apapun yang menjadi perintah oleh agama, oleh pemerintah, itu sudah bagian dari perintah Tuhan. Begitu. Karena kan atiullah wa atiur rasulul amri minkum kan begitu. Kalau dalam konteks global tapi Mas Yuda, peluangnya santri Indonesia untuk bisa go internasional ada sih beberapa saya tahu, tapi peluangnya itu kan jangan cuma 1-2 orang gitu. Kalau bisa banyak-banyak deh gitu kan. Karena itu tidak dipost, tidak diangkat di media sebenarnya. Tapi banyak banget sebenarnya. Oh iya, Mas. Kita lihat bagaimana sejak kita bicara hari ini yang secara kasat mata saja ya. Juara kiro internasional itu kan orang Indonesia, tapi mana hari ini di media tidak ada. Iya juga itu sih. kan sudah mengharumkan nama Benar. nama negara.
Iya sih, ini kayaknya perlu lebih dimunculkan deh, Mas. Iya. Atau mungkin malu-malu, maksudnya ada, saya nggak tahu ya, tapi bisa Ya, jadi enggak, kayak itu kan sungkan gitu kan. udah di luar ini kan, di luar konteks kita Iya. membicarakan masalah itu. Cuman kan kita kembali lagi dengan apa yang disampaikan dengan berkaitan dengan apa santri banyak Sebenarnya sebenarnya. banyak loh, Mas. Kita lihat pondok pesantren Gontor setiap Iya. tahun mengirimkan apa perwakilannya untuk mengikuti kontestasi di luar negeri, bukan tingkat nasional lagi loh. Internasional. Internasional. Astaga, harusnya lebih Ada- dikasih ruang Ada sih. juga di pondok pesantren di Madura itu Hmm. sering mengikuti kontestasi. Itu mandiri semua, tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan berhasil. Dan berhasil. Sayangnya tidak tersorot tapi Tidak lah ya tersorot. Eman sih. Iya. Itu dia, Mas. Padahal kalau itu tersorot kan ya paling tidak jadi sedikit ada perimbangannya gitu Betul, loh. iya. Iya kan, jangan sampai pesantren itu selalu dipandang sebelah mata padahal prestasinya udah banyak. Ya. Tapi kalau bicara soal pesantrennya ya, Mas Huda ya kan, ada pesantren yang kayak tadi yang sudah leading banget, Ya. udah maju banget. Tapi di sisi lain juga masih ada yang prosesnya mungkin tidak secepat yang lain. Ya. Kalau menurut Mas Huda perlu nggak sih kita kayak bikin jejaring pesantren supaya bisa maju bareng gitu loh, Mas? Jadi seperti ini Mas, istilah di pondok pesantren itu kan ada apa namanya? Kalau di pondok pesantren di tingkat desa, Mhm. tingkat kampung ini kan penguatan ideologi. Iya. Kita apa namanya, kita waktu SD mungkin tidak nginep tapi sekolah dinia di sana gitu kan, itu kan penguatan ideologi. Mm. Ketika sudah lulus ketika sudah lulus SD, maka sama orang tuanya dipindahkan lagi ke pondok pesantren yang lebih yang lebih menunjukkan bagaimana nanti kinerja anaknya setelah keluar dari pondok pesantren kan begitu. Ada tingkatannya sebenarnya, sehingga berkaitan dengan itu sudah terstruktur sebenarnya di pondok pesantren. Ketika sudah masuk di pondok pesantren yang grade-nya mungkin grade, karena ada beberapa grade kan, grade A, grade B, grade C begitu. Maka jejaring-jejaring itu ini sudah lulus, maka nanti akan dipindahkan ini sesuaikan dengan pengetahuan atau latar belakang dari anak ini. Begitu. Oke. Dan kalau kayak gitu berarti peran keluarga juga vital dong, Mas? Iya, tanpa dukungan dari keluarga tidak bisa. Karena ya harus tega, Mas. Iya sih. Artinya walaupun mungkin di pondok pesantren tidak di apa ya, mereka nyaman, tidur nyenyak, makan juga sehari 3 kali, di apa, kadang juga sekarang kan nyuci juga sudah ada yang nyuci begitu. Mm-mm. Ya kita tinggal belajar saja, berbeda dengan waktu zamannya dulu ya. Dulu saya nyuci sendiri, makan juga kadang masih masak sendiri. Iya. Tapi hari ini ya tinggal mereka belajar, tinggal bagaimana penguatan karakter, penguatan moral begitu untuk bisa menghadapi dunia nyata ketika sudah keluar dari pondok pesantren. Ini menarik sih. Mm. Tadi kan peran utama dari pesantren itu kan moralnya, Mas ya. Iya. Harusnya kalau kita bicara peran pemerintah itu sangat vital supaya ini tadi moral yang ada di pesantren ini tidak cuma ada di pesantren, Mas, Ya. tapi juga ada di mana-mana. Ya. Karena kan itu hal yang bagus. Mungkin nggak, tapi menurut Mas Huda, Ya. pemerintah bisa isi ruang itu nggak? Bisa. Ya hari ini juga kata saya sampaikan tadi, di setiap di instansi pemerintah itu kan ada perwakilan dari kita yang lulusan pesantren itu. Pasti ada lah ya. Pasti ada lah Makanya itu. kan saya sampaikan tadi berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan apa, jangan kesampingkan kita. Karena banyak sekali perwakilan-perwakilan kita yang ada di Senayan, ada di Menteri, ada di kepolisian, ada di tentara seperti itu. Itu sudah memiliki didikan-didikan dari pondok pesantren, sehingga ya berkaitan dengan peran pemerintah tidak sulit sepertinya untuk bagaimana nantinya bisa memberikan ruang-ruang itu sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Oh, jadi sebenarnya ruangnya ada dan Ada. tinggal dikuatin aja berarti, ya, Mas ya. tinggal dikuatkan saja dan tidak ada diskriminasi di situ. Oke. Sebagai seorang santri, Mas Huda, Iya. Mas Huda sendiri melihat Indonesia ini ke depannya pengennya mau dibawa kemana, Mas? Monggo, Mas. Artinya seperti ini. Yang terpenting bagi saya berkaitan dengan Indonesia ke depan, yaitu kembali ke tadi, moralnya masyarakat Indonesia ini saja. Karena kita lihat hari ini berkaitan dengan media sosial, saling caci maki antara satu dengan yang lain. Apa kurangnya itu? Saya kira berkaitan dengan ilmu pengetahuan, mereka ketika sudah megang handphone saja, tidak mungkin mereka tidak lulus pendidikan dasar, tidak mungkin mereka tidak lulus pendidikan menengah atas. Iya. Mereka tidak miliki apa? Berarti kan tidak miliki moral. Betul. Ketika sudah moralnya itu dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, saya masih berkeyakinan Indonesia Emas itu akan
bisa kita jalankan di 2045. Bukan Indonesia cemas Bukan ya, bisa Indonesia cemas, emas gitu. ya. Karena yang terpenting adalah moral. Oke. Terakhir Mas Huda, kalau gitu, kalau tadi kan untuk visi ke Indonesianya, untuk santri-santri muda sekarang Mas, yang masih belajar, Ya, apa pesan Mas Huda supaya mereka ke depannya itu semangat moralnya itu nggak hilang Ya. Mas? Monggo Mas Huda. ya. Di momen bulan Oktober yang merupakan bulan santri yang bertepatan pada tanggal 22 Oktober, yang itu merupakan hari yang dulu kita tunggu-tunggu, yaitu hari santri. Waktu saya mondok sebenarnya masih belum ada hari santri. Ada 3-5 tahun terakhir ini sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan hari santri. Pesan saya kepada adik-adik yang baru lulus, yang sedang menjalankan pendidikan di pondok pesantren, tetap semangat, tetap jaga nama baik pondok pesantren, karena itu yang akan membawa kesuksesan bagi adik-adik, bagi teman-teman yang sedang menjalankan pendidikan di pondok pesantren. Karena bagi santri kesuksesan itu tidak sulit. Kesuksesan itu sangat mudah untuk kita tempuh, asalkan satu tadi, moral kita tetap dijaga, jangan sampai moral kita itu tereliminasi oleh hal-hal yang negatif yang hadir kepada kita. Ya kan? Wajib buat kamu share episode ini kemana-mana Empower. Kenapa? Karena pesan dari Mas Huda tadi penting banget. Ya. Kadang teman-teman santri ini malu gitu kan, nggak perlu Minder, malu, iya nggak perlu minder, nggak perlu minder. malu lah. Karena sejarah panjang santri sendiri di Indonesia, wah panjang Ya, banget, bagian harus- dari kemerdekaan. Harus bangga menjadi santri. Harus Nah, bangga. kalau saya sih bangga kemana-mana, kadang ke mall itu pakai sarung gitu. Nah, iya kan? Jadi khas santri. Itu ciri khas santri dan Saya pakai sarung hari ini karena diundang Empower radio ya, betul. takut ada larangan, tidak boleh pakai sarung. aman gitu. sebenarnya Mas, sebenarnya aman banget. Dan kalau kita bicara santri tidak setradisional itu kok. ya. Koperasi sebelum ada sudah jalan Iya, duluan. betul. Teknologi digital jalan. Malah ya. bisa jadi lebih bagus sama Ya. sekat kita loh hari ini kan. Yang berarti jangan pernah malu jadi santri. Terima kasih banyak Mas Huda, insight-nya luar biasa. Mencerahkan, empower yang mungkin masih belum ngeh Betul. pondok pesantren itu kayak gimana. Apalagi sempat gonjang-ganjing kemarin kan. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Terima Huda. kasih, ya. Jangan lupa diklik like sama subscribe biar kamu tahu di podcast Suara Rakyat ke depannya bakal ada apa. Founder pamit dulu, Empower. Mas Huda juga pamit. Have a good day. Bye-bye.